Ready. 523 api 3. 4. Apakah ia sudah gila atau bodoh? Apakah ia benar-benar minum terlalu banyak? Mengapa ia akan melakukan hal seperti itu pada Su Zijin? Pada dasarnya ia telah menarik seluruh pakaian Su Zijin, begitu juga dengan dirinya. Karena tadi mereka berdua berciuman terlalu intens, lipstik di mulut Su Zijin jadi terlihat tidak karuan, bahkan ada bekas lipstik di dada Nizining. Bukankah dia mau putus dengan Su Zijin? Tapi karena dirinya minum segelas bir, situasi langsung menjadi seperti ini. Namun, api di dalam tubuhnya tidak akan padam karena ia sadar kembali untuk waktu yang singkat. Sebaliknya, apinya malah menjadi semakin panas dan kuat. Hal itu hampir menenggelamkan pikiran rasionalnya. Maaf, Nizining seperti tiba-tiba menyadari sesuatu, dan langsung mendorong Su Zijin menjauh. Ia lalu menopang seluruh tubuhnya di meja, kemudian berusaha untuk bangkit. Su Zijin yang baru saja didorong menjauh pun langsung merasa tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Nizining yang barusan meminum anggur dicampur dengan bahan tambahan ternyata masih bisa mempertahankan kesadaran terakhirnya. Su Zijin mencoba untuk bangun, dan ingin menghentikan Nizining. Tetapi ketika ia mencoba untuk meraihnya, Nizining malah menyingkirkannya dengan panik. Kemudian dia hanya melihat Nizining yang pakaiannya robek dan berantakan itu sedang bangkit dengan terhuyung-huyung. Maaf. Nizining menggunakan sisa-sisa kesadarannya, dan berjuang untuk berlari keluar. Ia membuka pintu, udara dingin dan segar di luar seolah menekan api di dalam tubuhnya sedikit, ia menopang tangannya di dinding dan bergegas keluar. Setelah bergegas ke kamar mandi, ia mengulurkan kepalanya ke bawah keran air dan membuka keran air seluruhnya, dan suara air yang mengalir pun terdengar, dan membasahi kepalanya. Ia merasa sedikit malu dan juga sedikit marah. Marah pada dirinya sendiri. Marah karena ia tidak bisa menahan diri setelah minum sedikit alkohol. Marah karena ia memang tidak mencintai Su Zijin, tetapi malah tidak bisa menahan godaan. Ia bahkan lebih marah. Marah hingga ia mandi air dingin sekarang, tapi keinginannya untuk mendapatkan seorang wanita masih begitu dalam. Mengaliri kepalanya dengan air dingin ternyata sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi, namun ia masih berjuang menyiramkan air di tubuhnya, berharap itu bisa memadamkan api di tubuhnya. Nizining merasa tidak nyaman, begitu juga dengan Su Zijin yang ada di dalam ruangan. Ketika Nizining bergegas keluar, ia tidak lupa untuk menutup pintu ruangan agar tidak terjadi sesuatu kepada Su Zijin. Tetapi meskipun tak ada orang yang ingin menyakiti Su Zijin, api di tubuhnya malah menjadi semakin kuat. Yang membuatnya semakin marah adalah kepergian Nizining, apalagi sebelum pergi pria itu masih menyebut nama Qingqing dengan linglung. Gu Qingqing lagi. Ini semua karena wanita itu, karena memikirkannya, Zining bahkan tidak mau menerimanya meski dalam kondisi seperti ini. Jika Gu Qingqing mati, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Semua akan bagus jika tidak ada Gu Qingqing. Langit perlahan-lahan menjadi cerah. Gu Qingqing yang ada di dalam pelukannya menggerakkan tubuhnya, Leng Xicheng pun segera bangun dengan terkejut, lalu memiringkan kepalanya dan menatapnya. Menyadari bahwa Gu Qingqing hanya mengganti posisi untuk tidur dengan nyenyak, ia pun menghela napas lega. Bahkan orang sekuat Leng Xicheng pun, juga tidak kuat kalau harus melakukannya 5 atau 6 kali secara berturut-turut dengan Gu Qingqing dalam satu malam. Ia membeli 3 kotak Durex, tapi ingin membaginya dan menghabiskannya dalam 2 malam. Ia istirahat sebentar, dan membereskan baju yang berserakan, lalu mengemudikan mobil untuk pulang. Pakaian kedua orang itu tampak berantakan sekarang, ia juga tidak berani kembali ke gedung utama, jadi ia kembali ke villa nomor 1. Mungkin karena malam itu terlalu gila, atau mungkin juga karena efek obat dan alkohol, Gu Qingqing tertidur nyenyak. Leng Xicheng menoleh dan menciumnya yang tertidur nyenyak, kemudian menggendongnya keluar dari mobil. Begitu keluar dari mobil, ia bertemu dengan Su Zipei. Bukan hanya Su Zipei sendiri, tetapi juga bertemu dengan stafnya. 524 api 4. 3 Su Zipei tinggal di villa nomor 2, itu sangat dekat dengan tempat Leng Xicheng. Semalam, ia hanya pergi ke KTV sebentar dan kembali. Tentu saja, adiknya, Su Zijin, telah memberitahunya dari awal bahwa ia ingin tinggal di sana untuk bermain. Karena seluruh tim pergi bermain kemarin, jadi syuting pagi hari dipindah menjadi sore hari. Ketika ia bangun di pagi hari, ia mengenakan pakaian olahraga dan pergi berlari di gunung bersama asisten dan agennya. Udara segar saat pagi hari, di sini juga di daerah pegunungan dan laut, tidak ada orang,
siapa tahu ketika ia berlari ke atas gunung, villa nomor 1 yang awalnya kosong, malah didatangi sebuah mobil. Setelah itu, ia melihat Leng Xicheng membuka pintu mobil dan keluar dari dalam mobil tersebut. Sosok Su Zipei berhenti, ia berjarak agak jauh, dipisahkan oleh sebuah taman kecil, dan hanya bisa melihat sosok Leng Xicheng yang ramping dan tenang. Ketika asisten di sampingnya melihat situasi ini, ia mendorong Su Zipei dan berkata, "Kak Zipei, itu Leng Xicheng loh." Agen itu juga mengangguk, "Iya, villa nomor 1 selalu terlihat kosong, aku tidak menyangka Presiden Leng tinggal di sini." Su Zipei menoleh dan memelototi mereka berdua, "Kecilkan suara kalian." Suaranya seperti sedang mengeluh, tetapi juga terdengar sedikit terkejut dan tatapan matanya tampak lucu. Ia awalnya mengira, karena Leng Xicheng ingin menghindari kecurigaan, pria itu pindah dari villa nomor 1 yang paling dekat dengan villa nomor 2, dan pergi ke gedung utama. Tapi tidak disangka, Leng Xicheng akan kembali dan tinggal secara diam-diam. Kalau begitu, bukankah itu berarti, Leng Xicheng mungkin kadang-kadang akan mengamatinya pada saat ia tidak mengetahuinya. Meskipun begitu, Leng Xicheng terlihat lumayan menghargai Gu Qingqing. Jika ada adegan mesra, ia akan membiarkan Gu Qingqing menjadi penggantinya, pada saat makan juga akan duduk di mejanya, dan pindah ke gedung utama yang berjarak sangat dekat dengannya. Dan saat Gu Qingqing berada dalam bahaya, Leng Xicheng juga menjadi sangat gugup. Namun, di lokasi syuting, kedua orang itu malah berpura-pura tidak saling mengenal. Su Zipei sudah lama mengenal Leng Xicheng, tapi ia tidak pernah melihat bagaimana sikap Leng Xicheng saat sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Tetapi, kepedulian Leng Xicheng terhadap orang tua dan keluarganya sangatlah besar dan tulus, berbeda dengan bagaimana pria itu memperlakukan Gu Qingqing. Bahkan jika Leng Xicheng memang benar-benar melindunginya, itu juga masih kalah jauh. Hal itu membuat Su Zipei merasa bahwa tidak apa-apa jika Leng Xicheng mengganggu Gu Qingqing, tetapi jika ada orang luar berani mengganggu wanita itu, maka ia pasti tidak akan membiarkan orang tersebut lolos. Bahkan jika orang itu adalah Su Zijin yang sudah dianggap Leng Xicheng sebagai adik perempuan, tetap saja tidak boleh menyentuh Gu Qingqing. Bagaimanapun juga, kedua orang itu telah menikah selama 3 tahun. Meskipun tidak ada cinta, tapi pasti memiliki rasa kedekatan. Tetapi jika mengatakan ini adalah cinta, tampaknya masih terlalu dangkal. Jika ia punya pacar, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya melakukan adegan mesra di lokasi syuting. Ekspresinya terlihat sedikit panik, ketika ia sadar, dirinya telah berlari beberapa langkah ke depan, dan berjarak 10 meter dari Leng Xicheng. Sebelum ia pergi menyapa, ia sudah mendengar asisten yang di sebelahnya berlari ke depan sambil tersenyum dan menyapa, "Presiden Leng, selamat pagi." "Xiao Zhang, apa yang kamu lakukan?" Wajah Su Zijin menjadi sedikit gelap dan menegurnya, lalu maju untuk menyapa dengan tenang, "Xicheng, selamat pagi." Siapa sangka kalau Leng Xicheng tidak peduli pada mereka sama sekali. Setelah turun dari mobil, ia juga tidak mengunci mobil, bahkan tidak segera pergi ke villa untuk istirahat, tetapi berbalik dan membuka pintu kursi belakang. Setelah itu, pelan-pelan menggendong keluar seorang wanita yang tidur dengan nyenyak. Su Zipei dan beberapa orang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka, Leng Xicheng akan membawa pulang seorang wanita. Wanita itu tampaknya masih dalam kondisi tertidur, pakaiannya tidak begitu rapi. Saat Leng Xicheng membawanya pergi, mereka melihat sutra hijau yang sedikit melengkung dan jatuh ke bawah. Melihat pakaian itu jelas milik Gu Qingqing. Selanjutnya bab 525 api 5.